5 ciri rumah yang tidak akan dimasuki malaikat, jauh dari berkah. 1. Rumah yang terdapat anjing. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian dengan Jibril bahwa dia akan datang. Namun, dia tidak datang sampai waktu pertemuan tiba. Rasulullah melepaskan tongkat yang dipegangnya dan berkata, "Tidak mungkin Allah mengingkari janjinya, tapi kenapa Jibril belum juga datang?" Ketika Nabi berbalik, dia melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur. "Kapan anjing ini masuk?" bertanya kepadanya. Aisyah menjawab, "Saya tidak tahu." Setelah anjing itu disingkirkan, malaikat Jibril masuk. "Mengapa engkau terlambat?" tanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Jibril. Jibril pun menjawab, "Karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung." Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan beberapa alasan malaikat tidak memasuki rumah yang memiliki anjing adalah karena air liurnya yang najis, memiliki aroma yang tidak sedap, dan terdapatnya larangan syariat memelihara anjing. Dua, kotor dan bau. Malaikat menyukai bau yang harum dan sangat membenci bau yang tidak enak. Ini mungkin karena kebersihan rumah. Tentunya semakin sering rumah dibersihkan semakin harum baunya. Rumah yang bau mungkin menjadi salah satu ciri rumah yang tidak bisa dimasuki malaikat. Rumah yang kotor dan bau tentu tidak nyaman bagi penghuninya. Kesucian merupakan bagian penting dalam Islam. Bahkan salah satu syarat sahnya ibadah, Nabi bersabda, "Barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati, memasuki, masjid kami, oleh karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia." Hadits Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, pastikan Anda selalu menjaga kebersihan rumah dan membuang sampah. Anda juga bisa menggunakan pengharum ruangan agar rumah terasa segar dan harum. 3. Tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran banyak mengandung nilai-nilai kebaikan dan memberikan keberkahan bagi rumah yang dibacakan ayat-ayatnya. Dalam Islam, membaca Al-Quran tidak hanya merupakan bentuk ibadah yang dianjurkan tetapi juga memiliki banyak manfaat seperti mensucikan jiwa dan membawa berkah. Jika ayat-ayat Al-Quran tidak pernah dibacakan di rumah kita, bisa jadi itu pertanda rumah kita kurang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, marilah kita membaca dengan seksama ayat-ayat Al-Quran di rumah, agar rumah kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat masuk. 4. Memajang gambar dan patung. Dalam Islam, menempatkan patung di dalam rumah dianggap perbuatan yang buruk dan tidak dianjurkan. Ini karena patung bisa menjadi bentuk kesyirikan dan menyembah benda mati. Gambar yang disebutkan oleh Mahmud As-Syafrawi dalam buku Mengundang Malaikat ke Rumah adalah gambar makhluk hidup seperti manusia dan hewan baik yang dibuat dengan tangan dalam bentuk lukisan maupun foto, pohon, batu atau benda mati lainnya tidak dilarang. Dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang berhak disembah dan segala bentuk ibadah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan yang dilarang. Jika rumah kita penuh dengan patung, bisa menjadi penghalang bagi malaikat untuk masuk ke dalam rumah. Sebaiknya hindari memajang patung di sekitar rumah dan fokus pada kegiatan yang lebih positif dan bermanfaat. 5. Jarang bersedekah. Memberi sedekah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Namun, jika Anda jarang bersedekah, malaikat tidak diperbolehkan masuk ke rumah Anda. Selain itu, hadis menyatakan bahwa sedekah dapat menghapus dosa dan membuka pintu keberkahan.
Sedekah juga dapat membantu orang yang membutuhkan dan membawa kebahagiaan bagi orang lain. Jika kita jarang bersedekah, bukan saja kita kehilangan berkah, tapi juga tidak bermanfaat bagi orang lain. Malaikat adalah makhluk yang senang dengan kebaikan dan selalu hadir di tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan. Oleh karena itu, jika kita sering bersedekah dan beramal, maka rumah kita akan menjadi tempat malaikat. Kita harus selalu membiasakan untuk bersedekah dalam kegiatan kita sehari-hari, baik dengan menyumbangkan uang kepada mereka yang membutuhkan atau dengan cara lain yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan memberi sedekah, kita merasakan berkah dan kedamaian di rumah kita dan menarik malaikat ke dalam rumah kita.